limfosit dan tubulan. Etiologinya multifaktorial. Multifaktorial mungkin akibat respon pada faktor lingkungan atau genetik, mikroorganisme, bahkan banyak sekali. Banyak banget, belum diketahui secara jelas. Contohnya penyakit-penyakit ini, tapi paling sering adalah Crohn disease. Crohn disease itu penyakit khusus, tapi bisa muncul di mulut. Loh, kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena mulut kita ini mukosanya sama dengan usus. Ya, sama. Yang membedakan cuman pada muara, misalnya pada mulut sama pada anus, mukosanya itu beda. Ketebalannya beda, letak dari sel dan sama makropagnya beda, ada permukaan itu beda. Ya. Kita lihat dulu lagi. Nah, di sini akan keluar di soal ujian. Ya. Lesi oral dermatosa untuk mikroorganisme jika disebabkan karena mikobakterial bisa tuberkulosis atau yang kusta, lepra. Ya, lepra nama lainnya kusta. Yang kusta tahu kan? Yang tangan dicopot, yang sakit, hidung dicopot. Ya. Kemudian yang mikobakterium yang lainnya, fungal juga bahkan bisa. Ya, kemudian yang tidak diketahui juga bisa. Jadi bingung. Sebetulnya penyakit ini sangat membingungkan dan seringkali spesialis kayak kita aja salah diagnosis. Butuh waktu lebih lama untuk mendiagnosis. Kenapa? Karena gambarannya sangat sulit sekali. Ya, harus ditemukan sebuah epithelial shape itu di daerah yang jaringan kita di bawah banget. Jadi kalau kita lakukan biopsi hanya di permukaan saja, nggak dapat. Kalau nggak dapat, dibilang ya ukus Yosiopirus kali perawatannya salah nggak? Pasti salah. Ya. Nah, kita lihat etiologinya sekali lagi multifaktorial atau tidak diketahui sama sekali. Ya, diduga dengan gangguan imunologi berhubungan dengan genetik atau penyakit Crohn atau respon hipersensitivitas. Ya, yang paling ujian biasanya di sini adalah etiologinya, kemudian salah satu contohnya penyakit granulomatosis itu adalah penyakit Crohn. Itu paling ujian biasanya. Kita lihat dulu pertama, Colitis granulomatosis. Kalau kalian makan udang atau kepiting atau telur, terus bibirnya bengkak, itu biasa respon hipersensitivitas. Normal ya, berarti alergi kan. Tapi ini orang menandakan dari bangun tidur bibirnya tiba-tiba udah jadi gede tanpa ada faktor pemicunya. Ya, jadi gede atas bawah atau bahkan salah satunya atau bahkan sebelah sisi. Nggak tahu. Masa karena kutu digigit kutu tungau? Ya belum, nggak tahu juga. Ya. Mark swelling upper and lower lips di mana gambaran klinis granulomatosis itu gambaran seperti cobblestone appearance. Tahu cobblestone appearance? Kalau kalian ke misalnya ke ya di depan kita di halaman depan parkir tuh banyak batu-batu yang nonjol-nonjol gitu. Nah itu cobblestone appearance yang nonjol gitu. Permukaannya nggak rata. Ya, cobblestone appearance artinya gambarannya seperti batu-batu yang nonjol. Nah, pada colitis granulomatosis atau seluruh granulomatosis gambarannya ada yang menonjol. Ini lihat, nonjol. Itu gambaran khas banget biasa pada ditemukan pada granulomatosis. Ya. Nah, waktu dipegang, lesinya gimana? Lesinya lunak. Bahkan biasa kayak kenyal biasa, lunak biasa gitu. Dia tiba-tiba aja muncul. Oke. Kemudian lihat berbagai gambarannya dari bibirnya atas doang, lalu setengah bibirnya, kemudian bibir bawahnya, dan pada gigitannya ada yang nonjol. Ya.
Nih, ya. Nih, tuh. Ini nggak jelas gambarnya. Nih, banyak banget penonton. Nih juga banyak. Ini kan kayak tonjolan per gini Pak. Apakah bisa disebut etulis? Bisa. Istilah umumnya sekali lagi. Tapi apa bisa bilang ini adalah etulis? No, cannot. Ya, tidak bisa kalau misalnya sudah dilakukan diagnosisnya. Kalau belum diketahui diagnosisnya bisa dibilang sebagai etulis. Oke. Nah, gambarannya ini dia sel Davia multinuklear. Buat menemukan kayak gini, ini biasanya di bawah banget di dalam. Jadi kalau motongnya cuma permukaan doang, yang cuma ya 3 mili, motong biopsi nggak dapat. Bisa harus sampai dalam sekali supaya bisa mendapatkan tanda ini. Kalau udah tanda gini ditemukan epithelium itu dengan multinuklear, udah pasti merupakan penyakit granulomatosis. Diagnosisnya sangat sulit sekali ya pada masa awal. Orofacial granulomatosis sulit diagnosis karena mirip angioedema. Oke, angioedema tahu kan? Ya karena tadi makan sangat udang, kepiting, telur, terus tiba-tiba biarnya jadi gede. Ya. Namun kondisinya kalau alergi pasti dia berkurang. Ingat ya kemarin yang ada film yang kesenggat sama ada video. Berkurang beberapa hari terus berkurang dan sembuh kembali. Tapi kalau ada OFG atau granulomatosis, dia menetap, nggak disembuh, nggak dikasih obat, semakin menetap dan semakin luas. Ya. Pemeriksaan penunjang, biopsi dan biopsi itu yang utama nomor 1. Nggak ada cara lain karena untuk menemukan adanya apa? Multinuklear atau epithelioid di bawah jaringan ikatnya. Ya. Ingat ya, di ujian itu ada satu soal juga yang tanda karakteristik ditemukan apa pada granulomatosis, ditemukan apa? Epithelioid atau multinuklear giant cell atau sel Davia ya sebutannya. Kemudian setelah biopsi juga diperlukan pemeriksaan darah. Darah perikral lengkap, DPL itu artinya darah perikral lengkap, serta serum-serum yaitu contohnya pada peridin, vitamin B12 serum dan folat. Ya, untuk menemukan kondisi anemia mungkin yang ikut serta dalam penyakit tersebut. Terapinya kortikosteroid lagi karena nggak diketahui penyebabnya. Kalau nggak diketahui penyebabnya, ya terpaksa pakai obat dewa. Ya, ingat kemarin yang kortikosteroid tujuannya buat apa? Menekan sistem imun supaya tidak respon terhadap penyakitnya. Kalau misalnya sistem imun ditekan, kondisi penyakit yang lain rentan nggak? Rentan juga. Jadi pada pasien-pasien ini dia sangat rentan terhadap kondisi penyakit lainnya. Kenapa? Karena kortikosteroid ini jangka panjang. Ya. Penggunaan jangka panjang kortikosteroid aman nggak sih? Enggak. Siapa yang ngaji? Kan ada pakai kortikosteroid kan? Kadang-kadang. Nah, selain itu kortikosteroid menyebabkan apa? Kropos tulang ya, yang paling gampang. Otot fisik pecah gitu ya, tapi jadi isinya air doang karena jadi retensi air. Terus apa lagi? Sistem imunnya menurun. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Retensi air terus-terusan di dalam tubuh, tekanan darahnya bisa meningkat. Ya, nah, jadi kalau orang yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang aman nggak buat lebih? Iya, hati-hati. Ya, dulu dilakukan cek tekanan darah dahulu. Ya. Nah, penyakit
Gramatosis yang lainnya adalah sarkoidosis. Ini juga lumayan agak banyak, tapi lebih banyak kronisis. Ya, sarkoidosis itu gambarannya tidak hanya pada secara umum sistemik, tapi juga ada di mulut. Di mulut contohnya salivanya berkurang karena dia mirip sekali dengan saudara-saudaranya sama multiple sclerosis. Pernah dengar multiple sclerosis kalau di film-film? Ya, jadi dia terjadi gangguan pada joint-jointnya. Joint itu apa? Sendi-sendinya. Nah, pada sarkoidosis ini selain terjadi hiposalivasi, tubuh akan berusaha mengeluarkan terus salivanya, tapi tetap hiposalivasi. Jadi menyebabkan pembengkakan kelenjar saliva. Dia mau bekerja, tapi nggak kuat, jadi terus kerja. Coba kalau organnya dipakai terus kerja, jadi lebih gede kan? Pasti lebih gede. Ya, kayak nge-gym kan pasti gede sebelah, misalnya tangan kanan dulu, nanti gedenya tangan kanan doang, timbang tangan kiri. Kemudian pada sarkoidosis bisa juga disertai dengan sindrom Sjögren atau sindrom yang lainnya, ekor itu, serta pembengkakan oral. Kita lihat gimana, kayak gini, kelihatan gambarannya cobblestone appearance, nonjol-nonjol, kelihatan? Ya, itu dia. Jadi ciri khas klinis dari lesi gramatosis permukaan ada mungkin nggak palatum dalam gitu, nggak mungkin ya. Coba rasain pakai lidah, pasti palatum kita licin, halus, cuma pagar adanya huruf G doang, ya normal huruf G itu. Selanjutnya, tadi sudah ada orofacial gramatosis, sarkoidosis, ada penyakit Crohn nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian ada di sini Wegener gramatosis. Kalau Wegener gramatosis ini yang sangat jarang, tapi pernah ditemukan beberapa kali di Trisakti ini. Etiologinya sekali lagi tidak diketahui, ya, atau multifaktorial, tapi dia terjadi pembentukan pada traktus respiratory, vaskulitis sistemik dan glomerulonefritis nekrotik. Jadi organ yang terkena pada saluran pernapasan, kemudian pada pembuluh darah, sama pada ginjal. Ya, orang yang di sini hidupnya sulit banget, ya, karena bisa rekurensi kembali. Nah, karakteristiknya kita lihat dulu ya. Kita nggak belajar sampai di dalam, oke? Yang kita cukup ketahui di sini adalah gambaran pada gingiva yang berupa strawberry gingivitis. Bagi yang suka makan strawberry itu strawberry Jepang kan gede-gede, atau Korea ya. Pasti kan udah strawberry itu kan pasti ada bola-bola gitu ya. Nah, sama gambarannya mirip sekali pada gingiva. Ya, kita lihat dulu. Kayak gimana? Tuh, ya, mirip kan? Ya, jadi kalau ditanya lesi pada gingiva dengan gambarannya seperti strawberry like appearance pada penyakit apa? Ya, satu-satunya yang strawberry, ya. Gampang kan? Yang susah? Oke. Nah, gambaran di rongga mulutnya bisa macam-macam. Bisa ulcer, bisa nekrosis, bisa benjolan. Wah, macam-macam. Tidak jelas sama sekali. Karena dia gramatosis, gambarannya sama sekali tidak jelas. Kalau udah kayak begini, satu gini, sekali, ikan, apa lagi? Ya, yuk silakan. Nah, ini juga Wegener gramatosis. Iya, kalau tadi ada seluruhnya. Kalau ini cuma
ujung-ujung papilnya. Ya, ini lebih lagi, cuma marginalnya. Ini marginalnya doang. Jadi kalau saya sarankan ke kalian, nanti kalau praktek sebelum melakukan tindakan apa yang diinginkan oleh pasien, kalian bisa, dok saya mau mencabut atau dok saya mau sekali, periksa dulu sebentar kan, periksa. Kalau ada macam-macam, sebaiknya ditunda dulu atau konsultasikan dulu ke kita, ya, supaya kalian itu aman. Kita juga nggak pengen kalian kena tuntutan hukum dari pasien. Sekedar intermezzo, hampir 80% pengaduan dari pasien ke MKKGI, Majelis Kehormatan Kolegium Dokter Gigi Indonesia, itu dari alumni Trisakti. Ya, karena mungkin terlalu pede kali ya, terlalu pede. Oh saya bisa, oh saya bisa, ya, sehingga menyebabkan kesalahan baik dalam terapi maupun diagnosis dan lain sebagainya. Ya, 80% itu informasi dari Prof. Eri dulu. Saya dulu. Kalau tidak alumni kita, pede banget begitu. Banyak pengaduannya. Habis langsung. Nah, satu lagi, ini adalah yang Crohn disease. Ini PowerPoint dari Prof. Rati waktu belum jadi Prof. Jauh salah. Ya, aku pinjam slide. Nah, Crohn disease merupakan, sekali lagi, kalau rheumatoid adalah inflamasi kronisnya. Sekali lagi, inflamasi kronis. Begitupun dengan Crohn disease, dia inflamasi kronis. Gejala sistemiknya bisa cuma karena sakit perut doang atau diabetes doang. Ya, gejala sistemiknya. Kalau rongga mulutnya bisa ulcerasi yang luas banget, bisa. Atau cuma satu, single, yang nggak sembuh-sembuh, bisa juga. Nah, yang kena bayangin aja, tuh dari mau ke anal, sepanjang jalan kenangan. Ya, benar-benar kenangan banget. Lu bayangin kalau ada sariawan satu aja di mulut, enak nggak makan? Nggak enak. Ini sariawan udah banyak, bisa di usus, bisa di anal, bahkan bisa di genital. Rasanya gimana? Waduh, sudah banget deh kalau udah sakit. Ya, sakitnya minta ampun. Kita lihat di sini, dia merupakan kasus yang sangat jarang, terkenanya pada gastrointestinal. Ya, bisa menyebabkan malabsorpsi dari nutrisi yang kita makan tuh, karena ada luka di usus-ususnya, sulit buat narik nutrien, nggak bisa, sehingga terjadi hematidik defisiensi. Kalau hematidik defisiensi, gambarannya di mulut, gambarannya macam-macam. Kita lihat lagi, ya. Nah, Crohn disease kalau di Amerika itu semakin meningkat. Kita di Indonesia juga semakin meningkat. Loh, why? Semenjak ada COVID itu dia memicu suatu perubahan genetik. Ya, infeksi COVID dari hasil skripsi senior kalian, ingat banget, namanya Seri. Senang nggak Seri? Nggak, kenapa? Bimbingan skripsi sama saya. Memang si COVID dia bisa karena perubahan genetik, bisa lesi yang macam-macam. Perubahan adalah karena vaksin, terutama adalah Pfizer sama Moderna. Nanti aku akan jelaskan di pada Crohn disease, dia paling banyak memang pada wanita, meskipun secara umum dia sama prevalensinya antara jenis kelamin laki-laki sama perempuan, sedikit lebih meningkat pada perempuan.
dia sekali lagi jangan lupa chronic inflammation ya pada gastrointestinal dari mulut sampai ke anus. Etiologinya tidak diketahui, selain itu tertunda diagnosisnya oleh karena memang yang menguasai penyakit ini sangat jarang. Kita lihat di sini. Diasumsikan karena kenapa nih? Akibat bakteri komensal pada manusia disertai dengan kelainan bakteri limfosit. Mau banget ya. Komensal kayak bakteri yang di usus. Kamu perlu nggak bakteri usus? Perlu. Buat apa? Mencerna makanannya supaya jadi feses kan? Kalau nggak ada bakteri usus bisa nggak? Oh ya nggak ada feses kali. Susah BAB-nya. Ya, bakteri komensal. Kemudian respon inflamasi yang dimediasi oleh banyak faktor seperti tumor necrosis alpha. Nah, ini juga umum banget. Tumor necrosis alpha, misalnya kamu jatuh, nggak sengaja, meset blue, berdarah. Ada tumor necrosis alpha nggak sih? Pasti ada. Umum sekali. Kemudian susceptibility to chromosome 16 ini jarang, ya, diturunkan secara genetik. Serta terakhir adalah Mycobacterium paratuberculosis. Jangan lupa Indonesia banyak sekali pasien-pasien TBC. Nah, gambarannya abdominal pain, diare, konstipasi, anemia, turun berat badan. Umumnya anemia bisa menyebabkan turun berat badan juga. Diare bisa menyebabkan anemia atau sakit perut. Umum sekali. Terus kalau orang pasien bisa ilustrasi hiperplasik yang menggambar abascotic appearance ya. Kemudian pasien lip swelling, mucosal pack, annular stomatitis dipercaya berupa pasien. Sangat umum sekali. Very common. Jadi nggak ada yang spesifik. Gambarannya gimana? Nah ini dia. Pasien perempuan bayangin 11 tahun. Tapi dia pasiennya adalah pasien yang gangguan hepatitis. Dia muncul sariawan yang nggak sembuh-sembuh, dikirim dari dokter spesialis anak, ya. Sariawannya segede bagong ini. Bayangin ini gigi DM1 kan ya, DM1 kira-kira berapa? 1 cm kali ya. Jadi kalau gini 1 cm, bayangin itu segini 1 cm. Tuh berapa tuh ukurannya? 1, 2, 3, 4 dikali 4 kali 3 cm. Bayangin kalau kamu punya sariawan 4 kali 3 cm, gimana rasanya? Di pipi lagi, dekat sudut mulut tuh. Ya, ini apalagi anak kecil ya, 11 tahun, mulutnya masih kecil ya. Nah, itu baru satu. Ada lagi lesi lagi nih. Di sini. Ada lagi di lidah. Rasanya gimana? Enak ya? Nggak enak banget ya. Oke, makan apa aja juga nggak enak. Oke. Dia lesinya irregular dan berindurasi. Indurasi kan apa? Menjauhi dari lesi utamanya. Rasanya masih ada ya. Nah, kita lihat mukosa yang lainnya. Tuh, lidahnya juga banyak ulcerasi. Sakit ya kalau ada sariawan di lidah? Sakit, nelen juga sakit. Mau makan ya? Rasanya nggak mau. Ya, jadi ngomong aja pengen mabok rasanya. Nah, kalau dilihat wajahnya juga terjadi pembengkakan pada bibir. Kemudian karena dia kebetulan anak retardasi mungkin terjadi hipersalivasi karena nyetes gitu ya. Nah, kita lihat case reportnya. Ada diare, konstipasi, weight loss dengan kemajuan yang minimal. Sudah diterapi sama dokter anak. Dia sangat minimal sekali. Tidak ada histori asma, alergi atau TBC, riwayat pola makan yang tidak seimbang, yang jelas sulit makan dan juga memang retardasi mental kan sulit ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda kelainan mata apapun dan ditemukan di pasien Juniper namun tidak prominent. Awalnya dengan adanya gejala ini gastrointestinal symptom sama orofacial maka bisa
diasumsikan trombosis dengan diagnosis bandingnya sarkoidosis, celiac disease, OFG, mesenteritis, langsung sindrom. Sebenarnya dramatis semua. Yang saya ajarin kamu, ada yang nggak saya ajarin kan? Mesen, ya banyak sekali karena bukan kompetensi kalian. Ya cukup tahu bahwa kalau menemukan ini sudah kirimnya ke kita. Ya. Lalu dilakukan tes radiografi untuk melihat kemungkinan TBC sama blood test. Untuk melihatnya, kemudian biopsi dilakukan. Ini cukup tahu aja, nggak usah dihafalin. Dan anemia, di mana hematokrit turun. Dibuat karena malam turun juga. Kan pas biopsi tidak ambil dalam proses B, kita ambil, ya, lalu diberikan hasilnya. Ini dia, ya, radang kronis. Kok ada kronis sampai ini? Karena ini bukan kedokteran gigi yang dulu satu-satunya yang di acknowledge di luar negeri bahwa dia sebagai oral patologi, tapi di Indonesia enggak. Ya beda, karena Indonesia punya aturan sendiri ya, gitu. Nah saat itu dia masih sekolah, belum bisa, sehingga kita kirim ke kedokteran umum. Hasilnya begitu. Akhirnya kita minta lagi untuk dipotong yang lebih dalam di sediaannya, karena kita udah potong sediaan ambil biopsi sampai dalam. Dan akhirnya ditemukanlah nih infeksi gramatosa tidak ditemukan keganasan pada sediaan sel epiteloid gramatosa. Jadi wajib ditemukan itu dulu. Kalau udah ditemukan itu baru bisa dibilang ya gramatosa penyakit. Tandanya secara histopatologis ditemukan apa? Epiteloid gramatosa atau sel dahlia mungkin ya. Nah, ini dia tuh di kuliah patologi anatomi sel dahlia kan banyak intinya ya. Karena sudah tahu adalah trombosis. Oke? Kita perlu kerjasama dengan penyakit dalam bagian gastro karena khusus ya. Pemberian kortikosteroid untuk sekali etiologinya tidak habis dan jelas. Multivitamin wajib karena untuk mempercepat dari epitelisasi sama kayak termasuk maintenance OH-nya, oral health-nya. Kemudian gambaran klinisnya, klik swelling dan ukuran serta sakit pada usus. Selanjutnya OH-nya diperhatikan. Bagaimana gambarannya? Begini. Dari yang sebelumnya begini jadi begini. Bagaimana? Aduh, hebat banget. Kalau udah kasus temukan yang jarang-jarang, ya kelihatan jadi hebat. Kalau sudah diagnosisnya tepat, sekali lagi ingat yang waktu kuliah pertama saya, kalau diagnosis kan tidak tepat, maka terapinya salah. Kalau cuma ada pemeriksaan klinis doang tanpa analisis, apakah bisa? Tidak bisa. Jadi
sekali lagi fungsi analisis, diagnosis dan merencanakan perawatan itu wajib. Lesi yang lainnya gimana? Lihat pada mukosa bukal sebelah kiri langsung juga sembuh. Lidahnya juga sembuh. Ya. Nah, kondisi ini sekali lagi sulit untuk dibedakan karena gambarannya adanya di oral berupa lesi ulcerasi atau pembengkakan atau ada cobblestone dan sebagainya. Kemudian ada gejala gastrointestinal, kemudian ada efek dari gastrointestinal yang gangguannya ulcerasi sehingga terjadi malabsorpsi, penyerapannya berkurang, menyebabkan anemia, hematinik defisiensi, dan terakhir adanya perlu pemeriksaan adanya histopatologi. Ya, dari itu bisa kita katakan kondisi. Nah, diskusinya pada diagnosis banding dia macam-macam. Kalau sarkoidosis ada ini, ulceratif colitis ini, dan ini baca aja. Nggak saya keluarkan rincian. Cukup tahu, ya. Cukup tahu, tidak perlu saya keluarkan rincian. Karena cukup susah. Guideline-nya berdasarkan tahun 2007, guideline kondisi jika ditemukan 2 dari 5 tanda tersebut. Cukup tahu saja, tidak perlu dihafal. Kronisis pada kondisi yang retardasi mental itu pertama kalinya dilaporkan di sini, yang kebanyakan pada pembengkakan pada bibir dan ulcerasi, ya biasanya mukosa pek paling ditemukan. Nah, di sini anak ini memiliki lebih dari 1 tanda, untung aja. Jadi bisa membantu kita dokter gigi spesialis penyakit mulut untuk lebih kira-kira arah diagnosis keamanan. Ya, nggak perlu. Nggak perlu. Nah, obatnya kalau dari kita kortikosteroid, tapi kalau dari penyakit dalam ini sulfasalazin. Ya, kalau dari penyakit dalam itu selalu pemberian untuk lesi granulomatosis. Oke, cukup diketahui saja, tidak perlu dihafal. Ya, saya nggak memberikan sulfasalazin ini sama sekali, nggak memberikan. Oke. Oke. Intinya, kalau ditemukan penyakit yang sangat sulit sekali, perlu adanya kerjasama antara dokter spesialis dengan spesialis. Itu namanya rujukan apa? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Tapi kalau kamu menemukan kasus ini kemudian menuju ke saya jadi rujukan vertikal. Bagian atas dari kopnya di sini apa ya? Ingat nggak rujukan? Tanggal. Terus yang dituju siapa? Ya kan? Sama institusinya. Kalau bagian tengahnya apa? Isi pasien, tentang pasien, nama pasien, usia, jenis kelamin, anamnesis, pemeriksaan klinis yang sudah dilakukan, pemeriksaan penunjang, diagnosis sementara, apa yang akan dilakukan oleh dokter gigi. Bagian bawahnya, mohon apa yang ingin dilakukan, ya? Terima kasih jangan lupa, dan kita pengirimnya jangan lupa, ya. Habis. Penyakit mulut seru ya memang, tapi membingungkan karena belajarnya dulu banyak, ya. Dan semuanya nyambung. Kayak kemarin prinsip perawatan. Jadi kalau misalnya belum diketahui etiologi predisposisinya, bisa nggak ke terapi yang simptomatik atau sakit dan sebagainya? Nggak bisa.
Ya, jadi pertama harus adalah identifikasi dan eliminasi faktor etiologi dan predisposisi. Kedua adalah terapi simptomatiknya, sakit dulu dibatasi. Ketiga, terapi konsultasi. Keempat, supporting. Kelima, IDA. Good. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Boleh? Oh, nggak ada. Ya, kalau nggak ada, mungkin sekian. Terima kasih.